Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Jika hari ini kita ada kesempatan untuk datang beribadah kepada Allah, kita memiliki kesempatan untuk memuji Dia, memuliakan, mengagungkan namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ayub. Hari kita buka. Saat ini kita berada di pasal 31 ya. Pasal 31, kita tidak membaca keseluruhan, beberapa hal aja kita renungkan pada pagi hari ini. Masih kelanjutan dari pengakuan Bapak Ayub bahwa dia tidak bersalah. Kita baca bersama-sama ayat 1, 2, 3, dan 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah, karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Di ayat 4 berkata, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi. Ya, seperti pujian tadi, Dia mengenal kita, Dia tahu persis. Jadi kalau ada tuduhan dari sahabat-sahabat Ayub bahwa kemalangan, penderitaan terjadi karena ada dosa, ya itu adalah kebenaran. Tetapi kalau itu dituduhkan bahwa Ayub telah melakukan dosa itu yang dia tidak terima. Ya, perhatikan di sini, karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas milik pusaka? Apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Jadi orang yang curang yang melakukan kejahatan itu betul akan mengalami penderitaan kok. Ya. Nah, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Nah, dia mau memulai terbuka di hadapan sahabat-sahabatnya dan dia datang kepada Tuhan, ya berkata, Tuhan kan tahu semuanya. Jadi dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya tidak dapat bersembunyi. Orang lain mungkin bisa ya kita kelabui, kita bohongin ya. Kita berpura-pura, tapi di hadapan Allah semuanya terbuka. Nah, salah satu penekanan kalau kita lihat dalam pasal 31 ya tentang dosa. Ya, dosa yang seringkali dilakukan oleh ya manusia, apalagi laki-laki ya, tentang perempuan. Ya, jadi hal seks ya penyalahan, penyimpangan ya. Nah, dia berkata dia tidak lakukan ya. Di ayat 7 kita mau lihat bagian ini, di ayat 7. Karena di ayat pertama tadi dikatakan masakan aku memperhatikan anak darah. Ya, jadi boleh dikatakan Pak Ayub mau berkata sejak masa mudaku ya aku menjaga hidup benar, enggak macam-macam gitu loh. Enggak lirik sana lirik sini gitu ya. Ayat 7. Ya, 1 2 3. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, 8, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumpah bagiku. Ya. Ayat 9, 1, 2, 3. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan menghadap di pintu sesamaku, 10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. 11, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Nah ini dia. Jadi
perzinahan itu sesuatu yang ya dosa ya, sesuatu yang akan dihukum oleh Tuhan. Ya pelakunya pasti dihukum oleh Tuhan. Karena itu adalah perbuatan mesum dikatakan, perbuatan mesum bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Nah, salah satu tuduhan dari sahabat-sahabatnya kan itu juga. Maka dia berkata, saya tidak lakukan, saya tidak pernah ya melakukan hal seperti itu. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, ya, kalau memang itu pernah aku lakukan, ya biar saya kena hukum, ya wajar, pasti akan dihukum, ya. Jadi di sini memperingatkan kita juga supaya ya bagi yang berkeluarga menjaga kekudusan ya pernikahannya, rumah tangga, ya jangan lirik kanan, lirik kiri. Nah, apakah hanya laki-laki yang suka lirik kanan, lirik kiri? Karena ini kebetulan Pak Ayub. Tentu tidak ya, ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa lirik kanan, lirik kiri ya Bu ya. Ibu Mayun, Bu Fabris bisa juga kan? Bu Moni, namanya ibu-ibu ya. Ya normal. Bapak-bapak ya pasti juga. Karena ini Pak Ayub juga katakan, dia tidak lirik sana, lirik sini. Nah ini berbicara masalah hubungan ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan di luar kebenaran firman, itu adalah dosa ya, itu adalah dosa. Kekejian di hadapan Tuhan, perbuatan mesum, yang perbuatan mesum ini apa ya? Tidak benar ya, jijik lah gitu ya, mesum itu ya, tidak baik ya. Dan itu kejahatan yang patut dihukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman Bapak Ayub sejak masa muda, dia sebagai orang yang diberkati ya, sebenarnya untuk tergoda untuk jatuh dalam dosa untuk hal seks bisa saja karena dia punya punya dana untuk itu, punya berkat untuk itu, dia bisa andalkan kepunyaan dia. Dan boleh dikatakan ada satu kebiasaan juga bagi orang-orang yang sudah diberkati, dia jatuh dalam hal seksual ya. Kalau sudah punya harta mulai neko-neko ya, mulai macam-macam ya. Waktu belum punya apa-apa ingin berjuang supaya punya harta. Ya, sudah punya harta berjuang supaya punya tahta, ya, punya kuasa hebat. Sudah punya kuasa, digoda lagi dan jatuh kepada ya wanita. Ya, ada istilah kalau hamba Tuhan dikatakan jatuh dalam 3T ya. Ya, harta, ya 3 tah ya, harta, tahta dan wanita. Ya, kalau dia seorang wanita kepada pria, ya jatuhnya di situ. Jadi kita ternyata nggak hanya hamba Tuhan, semua, ya semua kita bisa tergoda dalam perkara itu. Maka Ayub berkata itu tidak saya lakukan, ya. Dan dia juga tidak semena-mena. Kalau kita lihat, dia beritahu bahwa dia tidak semena-mena ya mengambil hak orang lain, berbicara tentang tahta ya, kuasa ya. Di ayat 13 ya, coba kita lihat 13, 14 dan 15. Ya, 13, 14 dan 15. 1, 2, 3. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan? Apakah jawabku kepadanya, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga, bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Ya, ayat 16. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, 17, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, 18, malah sejak muda aku membesarkan dia seperti seorang ayah
dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia, ya, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana hak orang-orang lemah ya tidak diambil, ya tidak dicuekin itu orang-orang yang tak berdaya. Dia juga berikan, ya, mengenai kekuasaan dia tidak mau berkuasa semaunya saja, tapi dia berikan kepada orang lain juga, ya, apa yang menjadi bagian orang lain. Dia tidak pernah membiarkan, ya. Ayat 19 berkata begini, "Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya." Ini luar biasa. Jadi aku lihat orang tak berdaya, kemudian hendak ku tolong, ku biarkan aja dia. Biar lepas aja tulang belikatku, katanya. Ya, jadi itu sesuatu hal yang tidak baik, ya, membiarkan orang lain sementara kita punya power, punya kekuatan untuk menolong, punya kemampuan untuk menolong. Dan Bapak Ayub melakukannya. Jadi Bapak Ayub mau menyatakan di sini suatu pembelaan terhadap tuduhan sahabat-sahabatnya bahwa dia sudah mengambil milik orang lain, milik yatim piatu, hak orang lain diambil, maka kamu jadi kaya begini. Dan akhirnya kekayaanmu itu habis karena kau lakukan dengan cara yang curang, ya, kira-kira begitu. Nah, di sini Ayub berkata, tidak, Allah melihat semuanya. Mengenai perempuan, saya tidak main-main, tidak bermain-main, ya, untuk hal itu. Dia setia. Ini seorang suami yang setia. Dalam hal kekuasaan, saya tidak arogan, ya, tidak menguasai semua, bahkan harta pun, ya, apa yang kumiliki aku bagi-bagikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini dalam kebenaran firman Tuhan bahwa yang dilakukan oleh Bapak Ayub adalah hal yang baik dan benar, dan Tuhan tahu itu. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu, kalau ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kita, ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhan membela kita, amin. Nggak bisa mereka menghancurkan hidup kita oleh karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Dan jangan tergoda untuk itu. Jangan terpancing. Ya, kadang-kadang yang terjadi kan terpancing karena ada tuduhan yang tidak benar, kita mulai, ya, meresponi secara emosional, ya, tidak mengontrol diri. Tetapi kita harus tetap perhatikan di ayat 4 itu menjadi pegangan bagi kita. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jadi kalau ada tuduhan, kita bilang enggak, Tuhan tahu. Tetapi ayat ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan bermain-main. Kita pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Ada orang yang asik melakukan kejahatan, ya, karena dia tidak memahami arti bahwa Tuhan mengamat-amati. Kalau mengerti dia pasti dia tidak lakukan. Nah, satu contoh begini. Ada pencuri, ya, perampok di rumah, dia sudah mulai bereaksi, tapi setelah dilihat CCTV, dia langsung hentikan dia dan dia lari karena dia tahu ada yang mengamat-amati. Tetapi kalau nggak tahu, dia sikat saja, ya. Nah, ada di jalan ada CCTV, kemudian ada pencopet, ya. Ini ada di video-video singkat itu, ya. Terus diambil, ya, dompet dari orang di depannya sudah dapat, baru dilihat, ada CCTV, kemudian dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, mas dompet mas jatuh, dikatakan begitu. Oh ya, makasih, dia pergi, dia karena tahu ada CCTV, jadi tidak jadi diambil. Kok orang takut dengan CCTV aja sekarang, ya, dengan Allah enggak, ya? Padahal yang lebih tajam CCTV atau Allah? Allah. Bapak Ibu yang di rumah, lebih tajam itu Allah daripada CCTV. Tapi kita makanya awas ada CCTV, mulai was-was. Coba awas ada Allah, nggak peduli. Allah ada, ya. Ya kita jalan aja, tapi kalau awas ada CCTV, baru dia was-was. Wah iya ya, jangan-jangan kita nanti ketangkep.
Tapi kalau awas ada Allah, nggak ada masalah. Lanjutkan saja. Itu tidak memahami apa artinya Allah mengamat-amati jalanku, menghitung setiap langkahku. Luar biasa ya. Ayub juga berani terbuka dan dikatakan di mana. Hal dosa apa? Dosa seks? Enggak. Dosa kediktatoran, kekayaan, ya mau ambil semuanya? Enggak. Mau memperdaya orang juga enggak. Jadi dia melakukan hal yang baik dan benar. Walaupun toh akhirnya memang dia mengalami kesengsaraan itu bukan karena dosa. Jadi jelas karena memang ujian iman. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengamat-amati jalan kita, menghitung segala langkah kita. Langkah-langkah yang pernah yang kita lakukan, langkah yang salah, ya kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari itu dan bertobat, berhenti. Jangan melanjutkan langkah-langkah yang salah. Jangan pernah melanjutkan langkah-langkah yang salah. Sebab jika kita mengeraskan hati dan terus melangkahkan langkah-langkah yang salah, maka jurang mautlah yang akan kita temui. Itu sebabnya hari ini, pagi ini kita diingatkan untuk setiap langkah-langkah kita diketahui oleh Tuhan. Mata Tuhan mengamat-amati. Dan Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap sehingga dia tidak mengerti apa yang kita lakukan. Dia mengerti. Pagi hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika sekiranya ada langkah-langkah yang keliru, segera bertobat. Dan langkah-langkah yang benar, terus lanjutkan. Walaupun ada banyak omongan A, B, C segala macam, jangan abaikan. Yang penting langkah-langkah yang benar di hadapan Tuhan, kita langkahkan dengan pasti. Sekalipun ada tantangan pergumulan yang harus kita hadapi oleh karena kita melangkah di dalam kebenaran. Jalan saja, karena garis akhir adalah penuh kebahagiaan untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.